Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Ali Munir. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin bercerita bahwa kemarin saya baru saja menerbitkan buku puisi. Ini bukunya. Nah, kemudian banyak teman-teman yang bertanya, gimana sih bang caranya nerbitin buku? Gimana sih caranya jadi seorang penulis? Banyak teman-teman atau orang-orang yang bertanya seperti itu. Sebenarnya untuk menjadi seorang penulis itu sangat gampang sekali ya. Tugas seorang penulis hanyalah menulis. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen menjadi penulis, ya teman-teman harus menulis. Misalnya saya berhasil menulis puisi dan sudah dimuat di beberapa media massa. Berikut saya juga berhasil menerbitkan buku antologi puisi saya yang terakhir. Buku antologi puisi yang terbaru. Nah, untuk saya bisa berhasil menulis puisi dengan baik, saya itu udah berproses menulis puisi itu dari sejak SMA, sejak masih ada di bangku SMA gitu. Bahkan kalau mau ditarik ke belakang lagi, saya menulis itu sejak SMP kelas 2 lah saya menulis. Kebetulan waktu itu tetangga saya itu punya mading atau majalah dinding di rumahnya. Nah, saya iseng menulis puisi dan meminta untuk dimuat di majalah dinding tersebut. Nah, ketika saya menulis puisi dan ditampilkan di majalah dinding yang lumayan disukai untuk dibaca oleh anak-anak itu, saya merasa senang gitu kan. Saya termotivasi untuk terus menulis, tidak hanya puisi tapi juga opini. Bayangkan kelas 2 SMP saya sudah menulis opini tentang pasar bebas. Itu logika dari mana anak SMP kelas 2 itu menulis opini tentang pasar bebas atau pasar global itu. Dan itu walaupun mungkin barangkali opini itu masih ecek-ecek atau tidak pantas disebut sebagai opini yang utuh, tapi paling enggak pada usia itu, usia kelas 2 SMP, saya sudah punya imajinasi dan motivasi menulis opini tentang pasar bebas yang untuk ukuran anak SMP, isu pasar bebas itu masih masih asing mestinya, belum dikenal untuk usia-usia anak SMP. Tapi saya berhasil menulis opini tentang pasar bebas itu. Waktu itu saya menyatakan bahwa pasar bebas itu akan berdampak buruk terhadap masyarakat jika masyarakat tidak disiapkan dengan keterampilan yang mumpuni
untuk ikut serta terjun dalam pasar bebas tersebut. Itu kelas 2 SMP saya udah menulis puisi di mading dan opini tentang pasar bebas. Kemudian di SMA saya menulis buletin di mading juga, majalah dinding SMA. Buletin mading saya menulis puisi. Kemudian proses menulis saya itu berlanjut hingga bangku kuliah ya. Hingga saya berangkat ke Jogja itu saya masih terus menulis dan termotivasi untuk menulis. Waktu itu di tahun 2014, saya ke Jogja itu tahun 2013. Kemudian saya jualan koran dan menulis puisi. Saya daftar kuliah di UIN tidak lulus. Kemudian di tahun 2014 ada kejadian yang unik menurut saya. Selain saya alhamdulillah diterima di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Pengalamannya adalah begini. Waktu itu saya di SMS oleh orang yang tak saya kenal dari nomor asing gitu ya. Kemudian setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata dia adalah anak kelas 2 SMA Gapura di Sumeneb, SMA Gapura. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, dari mana anak SMA Gapura tahu nomor saya? Dari mana anak SMA Gapura tersebut tahu nomor saya? Padahal saya sekolahnya di SMA Nurul Jadid yang jaraknya itu kisaran 3 kilo 4 kilo dari SMA Gapura. Orang saya nggak pernah main ke SMA Gapura. Saya juga nggak pernah sampai menulis puisi yang dimuat di tingkat kabupaten misalnya. Saya nggak pernah. Nah, dari mana anak tersebut tahu nomor saya dan kemudian tahu juga bahwa saya terampil dalam dunia menulis? Di situ menurut saya peristiwa yang unik. Nah, setelah saya tanya, ternyata dia tahunya itu dari temannya yang sekolah di SMA saya. Tahu nomor saya itu dari temannya yang sekolah di SMA Nurul Jadid, tempat saya sekolah SMA sebelumnya. Nah, dia menghubungi saya itu dengan tujuan meminta tolong saya untuk mengoreksi makalah dia yang akan diikutkan di Olimpiade IPA tingkat provinsi Jawa Timur. Lokasinya di Unair Surabaya. Di universitas yang ngadain itu Universitas Erlangga gitu kalau nggak salah. Nah, saya koreksilah makalah dia. Saya kritik bagian ini, bagian itu, saya perbaiki susunannya, kemudian saya rapikan. Dan juga saya minta kepada dia untuk memangkas bagian-bagian yang tidak penting. Nah, ternyata dia masuk semifinal. Nah, disitulah saya nggak percaya, karena memang sebelumnya saya nggak pernah menampilkan keterampilan menulis saya itu di ajang lomba manapun. Saya nggak pernah, sebelum itu saya nggak pernah ikut lomba-lomba menulis dan lain sebagainya, nggak pernah. Nah, saya heran dong, kok bisa sampai semifinal dengan proyeksi lomba yang setingkat provinsi Jawa Timur. Nah, disitulah saya mulai menyadari bahwa memang benar saya ini punya potensi untuk menjadi seorang penulis.
Kemudian setelah peristiwa anak SMA Gapura ikut Olimpiade IPA tingkat Provinsi Jawa Timur itu, saya mulai berpikir ada perasaan dilema dalam diri saya. Saya akan menulis, akan konsisten menulis di bagian mana? Apakah fiksi, yaitu puisi atau cerpen dan sebagainya, atau karya ilmiah non fiksi? Karena saya melihat dari kejadian itu ternyata dua-duanya potensial untuk saya ambil. Tetapi untuk bisa konsisten dan sampai pada keberhasilan puncak itu saya perlu memilih salah satunya saja. Apakah itu karya ilmiah atau karya fiksi atau puisi? Nah, karena sejarah hidup saya itu adalah anak broken home, anak introvert, antisosial, dan lain sebagainya, anak minder dengan segala melankolis, tangis, jerit, penderitaan, dan lain sebagainya. Akhirnya saya merasa bahwa saya harus meletakkan diri saya itu di dunia fiksi saja, yaitu puisi atau cerpen. Dan itu yang saya pilih, saya tekuni, saya menulis terus-menerus. Kemudian saya minta koreksi kepada para penyair senior yang saya kenal. Waktu itu ada Selendang Sulaiman, Rusdi Tolareng, dan lain-lain. Kemudian saya mengirim puisi yang udah dikoreksi itu ke media massa. Waktu itu saya mengirim pertama kali itu ke Radar Surabaya. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2015 puisi yang saya kirim itu dimuat di Radar Surabaya itu. Nah, waktu itu saya merasa senang minta ampun ya, karena karya itu dimuat di koran yang di hari-hari sebelumnya hanya saya bisa menjual koran tersebut dan membaca karya orang lain yang ada di koran itu. Saya senang, semakin termotivasi menulis dan mengirim juga kemudian ke media Indonesia. Alhamdulillah lagi tahun 2016 dimuat. Dari sanalah sebenarnya proses kepenulisan saya itu mulai terasa hasilnya dengan setidaknya dimuat oleh media yang kompatibel sejenis koran, entah itu dari Surabaya maupun koran media Indonesia waktu itu. Nah, dari cerita saya tadi dapat teman-teman tangkap bahwa dari cerita tersebutlah saya akan menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa menjadi penulis. Bagaimana jika teman-teman ingin menjadi penulis? Ya, ikutilah cerita-cerita yang saya ceritakan tadi, yaitu melalui proses yang tidak sebentar, proses yang panjang, proses yang penuh dengan kekecewaan ketika misalnya mengirim ke media massa atau koran ternyata nggak dimuat pun misalnya hanya setahun sekali, itu pun honornya nggak seberapa. Kalau Radar Surabaya itu cuman 50.000 waktu itu. Tapi bagi saya itu yang manis itu bukan honornya, tapi prosesnya. Bagaimana saya bisa berjuang menulis hingga dimuat di media massa sekelas koran Radar Surabaya atau koran media Indonesia, atau bahkan koran Minggu Pagi, koran Madura, kemudian koran Radar Madura, saya juga pernah dimuat di sana. Radar Probolinggo juga saya pernah dimuat. Jadi semuanya itu butuh proses. Bagi teman-teman yang ingin menjadi penulis atau punya cita-cita atau punya keresahan
keresahan yang ingin dituliskan dalam bentuk fiksi ataupun opini, tapi belum mampu untuk menulis, ya tulislah apa adanya. Jalanilah proses sepanjang-panjangnya proses. Dinikmati saja. Yang penting tiap hari nulis, terus nulis. Setidaknya untuk membiasakan menulis tiap hari. Jika teman-teman tidak ada atau terbatas dalam hal topik yang spesifik untuk ditulis tiap harinya, paling enggak teman-teman itu menulis catatan harian. Aktivitas teman-teman, keresahan sehari-hari teman-teman itu ditulis dalam buku harian. Nah, kebiasaan menulis itu, walaupun itu hanya sekelas atau sejenis catatan harian, catatan aktivitas harian, itu akan melatih bagaimana teman-teman itu bisa menelurkan kata-kata atau bahasa-bahasa atau kalimat dalam pikiran teman-teman dalam bentuk tulisan atau huruf. Itu perlu latihan menurut saya. Sepandai-pandainya orang pandai berbicara, belum tentu dia bisa menulis dengan baik, dengan rapi. Maka dari itu, untuk bisa terbiasa, terlatih menelurkan kata-kata atau bahasa dalam bentuk tulisan, maka teman-teman harus nulis tiap hari sesering mungkin. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, teman-teman terbiasa menulis tiap hari adalah melatih kepekaan pikiran terhadap kosakata bahasa Indonesia atau diksi. Dalam dunia puisi itu disebut diksi atau kata. Kata itu jika tidak dilatih untuk diungkapkan setiap harinya dalam bentuk tulisan, dia kadang-kadang akan hilang itu dalam pikiran. Maka untuk mengabadikan kata-kata itu dalam pikiran dalam kekayaan pikiran teman-teman, itu perlu ditulis setiap harinya agar terus diingat, diasah, ditambah dengan membaca buku sehingga kosakata itu semakin kaya. Nah, ini lagi yang kadang dilupakan oleh teman-teman, bahwa membaca itu penting bagi seorang penulis. Karena kenapa? Untuk memperkaya sudut pandang atau pola pikir dia. Misalnya saya sebagai seorang penulis, saya perlu untuk membaca banyak referensi dari karya-karya orang lain atau tulisan-tulisan orang lain. Maka kemudian ada pepatah yang mengatakan bahwa penulis yang baik, selain dia rajin menulis, dia juga rajin membaca. Jadi penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Membaca, menulis, diskusi, membaca, menulis, diskusi. Membaca, diskusi, menulis, dan seterusnya. Maka dari itu, bagi saya yang menjalani proses kepenulisan, untuk menjadi seorang penulis, teori-teori menulis bagi saya itu tidak penting. Yang terpenting adalah berproses menulis, setiap hari menulis. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi penulis, misalnya seperti saya, udah dimuat di media massa, kemudian berhasil menerbitkan buku, ya silahkan teman-teman menulis setiap hari. Biasakan menulis, entah puisi, cerpen, catatan harian, dan lain sebagainya. Opini, terserah teman-teman, yang penting nulis terus. Pilih satu passion yang teman-teman suka, apakah passion fiksi ataupun fashion non-fiksi atau karya ilmiah. Menulis terus, kirim ke media massa, nulis kirim, nulis membaca, nulis kirim, nulis koreksi, minta pendapat sama teman-teman senior.
kemudian koreksi kirim, membaca, diskusi kirim, nulis kirim, kayak gitu. Itu udah proses menulis seperti itu. Bahkan kalau teman-teman baca latar belakang Raditya Dika untuk bisa menjadi seorang penulis handal seperti itu, penulis komedi yang handal, dia menulis itu sudah dari sejak dia SD. Bayangkan dari SD aja itu prosesnya menulis, butuh berapa tahun untuk dia berhasil menjadi orang besar. Butuh bertahun-tahun, butuh 10, 15, 20 tahun bahkan barangkali. Penulis Harry Potter, novel Harry Potter, J.K. Rowling itu penulis Harry Potter. Dia baru berhasil karyanya diakui oleh khalayak umum, buku Harry Potternya itu, setelah dia berproses menulis 21 tahun. Dan itu bukan waktu yang sebentar untuk ukuran orang-orang yang mentalnya itu serba instan gitu ya. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang penulis, selamat berproses menulis setiap hari. Nikmati proses setiap harinya, setiap saat, setiap tahun. Dan jangan pernah berkata bahwa tulisan saya kok lebih jelek daripada para penulis yang lain yang udah terkenal. Jangan pernah berkata demikian, karena teman-teman itu baru berjalan, baru melangkah, baru merangkak untuk menjadi seorang penulis. Seterkenal-kenalnya para penulis yang senior itu pasti pernah memiliki karya yang paling buruk, bahkan lebih buruk barangkali dari karya teman-teman yang sekarang tulis. Maka jangan pernah minder, selamat berproses, optimis, percaya diri, tekun, konsisten, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila teman-teman punya keresahan lain atau ada pertanyaan-pertanyaan lain dengan topik apapun, bebas, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.